Salah satu kunci untuk nyetir yang aman adalah lihat kanan kiri kalau mau belok. Di episode kali ini kita mau bantu dia bisa lihat kanan kiri kalau lagi nyetir. Guys, welcome back to Main Mulu. Di episode kali ini, mumpung lagi long weekend, gue rencananya akan nge-modif si Tamiya Grasshopper gue. As you can see, ini udah polosan. Stiker-stiker bawaannya udah gue lepas, udah gue bersihin sebisanya, gue amplas-amplas sedikit. The plan is nanti gue akan bikin sebuah custom colorway untuk dia. Gue juga udah pesan beberapa stiker dari Blockhead Motors di Jepang, sama gue juga udah dapet stiker pack dari Racer Rabbit. Ini brand lokal untuk RC customization. Selain itu gue juga sempat beli ini. This is a really nice tray untuk sekrup small parts gitu yang bisa lu pakai supaya agak lebih rapi ya your working area. By the way, ini bukan disponsorin, gue cuma pengen shout out aja. So check them out. Link ada di description di bawah. As I was saying, I have a plan untuk merubah penampilannya si Grasshopper ini. Gak gimana-gimana banget, cuman mengganti warna catnya. Gue mau kasih stiker-stiker yang custom. Sama ada satu modifikasi yang mungkin agak lebih teknis, yaitu gue pengen memodif yaitu figure drivernya Grasshopper ini. Gue pengen bikin supaya dia kalau misalnya lagi belok kiri atau kanan, kepalanya juga ngeliat ke arah beloknya lah intinya. I've seen this done quite a lot on the internet. Gue belum terlalu deep researchnya, teman. Secara teori harusnya sih nggak terlalu susah. Kuncinya tinggal nambahin satu servo lagi untuk gerakin si kepalanya. Kebetulan gue punya this really tiny servo yang akan nanti gue sambung di bawahnya badan driver, dan gue sambung ke kepalanya supaya dia bisa noleh-noleh ketika gue belok. Connection cable-nya nanti gue tinggal tambahin, ini ada Y cable splitter untuk servo. So this is gonna go in here. Satu lagi akan ngambil dari steering servo, dan dua-dua ini akan masuk ke transmitter. Jadi dengan satu sinyal harusnya dua servo ini akan gerak secara bersamaan. Hopefully it's that easy, gue nggak tahu, gue belum pernah coba, but I will try in this episode, dan fingers crossed ya. Untuk body modifications, yaitu nanti untuk ngecatnya dan stickering, karena gue masih nunggu stikernya nyampe dari pos, I will probably do that in another episode. Untuk episode kali ini mungkin gue akan fokus di si supir ini. Ini by the way nanti supirnya juga akan gue repaint. Ini karena gue ngasal banget ngecatnya. Plus I want to repaint the helmet supaya lebih nyambung dengan the colors that I have in mind. Yeah, so let's just go into the build. Untungnya si driver figure-nya it comes in pieces, banyak skrup-skrupnya. Jadi untuk kita modif sebenarnya nggak terlalu susah. It's not like kita harus potong kepalanya dari badannya, terus kita harus cari cara untuk nyambungin gitu. Karena dia udah basically dalam bentuk rakitan, it's much easier I think untuk kita modif. Theoretically, what I want to do adalah menyambungin skrup dari lehernya sini, instead of cuman di skrup mati ke badannya seperti biasa. Skrup itu akan lari ke dalam si servo di sini, on the side of it gitu. Sesimpel itu. Kebetulan si Grasshopper ini juga comes with an extra part untuk si driver, untuk badannya. In the manual it says just use this one. Gua nggak yakin, I'm not entirely sure kenapa kita punya juga yang ini yang ada tutupannya. But I'm glad that they included this, karena ini perfectnya untuk kita pakai, karena jadi akan lebih nutupin, lebih ada space untuk kita tempel nanti. Sama nanti begitu udah dipasang di chassis atau di body akan lebih ya ketutupan lah semua electronicsnya. So I think I'm gonna use this as a base. First things first, let's just try it out dulu ya. Kita ngetes teorinya. This is the ESC. This goes to channel 2.
So head on the servo. Ini yang servo, steering servo. Kemudian ini masuk channel 1. Let's see if this works. Ya. Walaupun nampaknya terbalik ya sinyalnya. So kalau gue belok ke kiri nyetirnya, kepalanya belok ke kanan. Figurnya udah gue cat, gue repaint, gue ganti pakai badan yang alternatif ini, sama si servo udah gue. There was an issue sedikit dengan spacingnya kan, setelah dicat itu jadi agak terlalu nempel, jadi kepalanya nggak memutar, cuman udah gue amplas sedikit, sama gue gedein spacingnya. Hopefully it works. PR selanjutnya tinggal figure out mau naruh dia di chassis gimana. Okay, so udah berhasil terpasang semuanya, connected all the cables, tucked what I could underneath the driver, nggak super rapi tapi should do the job. Batteries connected, tinggal pasang body shellnya. Yeah. So that's how it looks. Would be nice kalau misalnya si driver ini posisinya bisa agak mundur di belakang. Cuman, looks pretty good. There's enough room juga di dalam cockpitnya untuk kepalanya, jadi nggak kebentur dengan atapnya. Ya, ideally it would be nice kalau dia bisa posisinya agak mundur. Cuman kebentur sama speed controllernya di sini. Memang agak gede sih bentuknya. Kalau lu nonton video Grasshopper yang awal, ini kan gue pakai ESC-nya tadinya punya Hobbywing, which is smaller. So maybe if I use that, posisinya bisa agak mundur. Tapi alasan kenapa gue akhirnya pakai si ESC Tamiya di sini, ini yang bawaannya Sand Scorcher. ES speed controller yang Hobbywing itu mau gue pakai di project berikutnya, rencananya. And the reason why gue tuker ESC-nya adalah karena di project berikutnya gue pengennya pakai baterai yang lithium polymer atau LiPo. Sedangkan si speed controller yang Tamiya ini nggak compatible dengan baterai LiPo. Since gue pakai baterainya NiMH di sini, nickel metal hydride, it's okay to use lah dengan ESC ini. So basically that is it for the video. Untuk video part 2-nya itu sisanya hanya tinggal berbenah kosmetik aja, repainting, stickering with the decals and everything like that. Mungkin gue nggak akan nge-shoot seluruh prosesnya, mungkin gue lebih nunjukin ke hasilnya aja sama take this out for a run with its new colors. Semoga gue bisa ke depan kompleks, terus mungkin gue bisa main-main dikit di situ ya, get some footage of that. That'd be good. We'll see. Hopefully the next episode itu, hopefully part 2 bisa gue upload segera. Gue masih menunggu stikernya datang dari pos.
masa pandemi jadi agak lebih lama ya pengirimannya. So semoga itu bisa datang segera biar bisa gue kelarin projectnya. Please subscribe and hit the notification bell supaya tahu kalau gue upload part 2 ataupun mungkin kalau ini keselak dengan video lain ya. Thank you guys for all the support so far, for all the subscriptions, comments, and likes. Kalau ada pertanyaan, ada saran, atau ada apapun, silahkan ditinggalkan di komen. And yeah, catch you in the next video.